Pernah nggak sih Anda merasa frustrasi banget sama pelayanan publik? Entah itu ngurus KTP, BPJS, atau apapun. Nah, kali ini yuk kita kupas tuntas gimana cara menangani masalah-masalah kayak gitu. Terutama dari sudut pandang yang menjamin keadilan buat kita semua. Oke, kita mulai dari sebuah cerita yang mungkin relate banget buat sebagian dari kita. Bayangin deh, Anda lagi butuh banget kartu keluarga buat urusan mendesak. Tapi prosesnya molor sampai lebih dari sebulan. Dan yang paling bikin kesal, nggak ada penjelasan sama sekali. Rasanya gimana coba? Jengkel banget kan? Tapi ini bukan cuma soal ketidaknyamanan atau buang-buang waktu loh. Coba kita pikirin lagi. Keterlambatan dokumen penting kayak gini bisa jadi penghalang serius bagi seseorang buat dapat layanan kesehatan, pendidikan buat anaknya, atau bahkan bantuan sosial yang jadi hak mereka. Jadi dampaknya bisa sangat besar. Nah, masalah semacam ini tuh ada namanya. Ini bukan sekedar kesalahan teknis atau human error biasa. Ini yang disebut dengan maladministrasi. Intinya, ini adalah sebuah kegagalan dalam pelayanan publik. Jadi poin kuncinya di sini adalah maladministrasi itu terjadi ketika penyelenggara layanan publik, entah sengaja atau karena lalai, mengabaikan kewajiban hukum mereka. Persis seperti di kasus kakak yang tertunda tanpa kejelasan tadi. Itu bukan cuma pelayanan yang lambat, tapi juga pengabaian kewajiban untuk memberi informasi. Oke, tapi ada kabar baiknya nih, kita nggak sendirian. Ada sebuah lembaga negara independen yang memang tugasnya khusus untuk mengawasi pelayanan publik dan mengatasi masalah-masalah ini. Namanya adalah Ombudsman Republik Indonesia. Dan Ombudsman ini bukan sekedar kotak saran biasa ya. Kekuatan mereka untuk melakukan investigasi, meminta klarifikasi, dan bahkan memberikan rekomendasi perbaikan itu dijamin oleh undang-undang. Jadi, landasan hukumnya kuat banget, membuat setiap laporan yang masuk ditangani secara serius. Terus, gimana sih alur kerjanya? Gimana caranya sebuah keluhan yang kita sampaikan bisa berubah jadi solusi yang nyata? Mari kita lihat prosesnya. Prosesnya itu sangat jelas dan terstruktur. Jadi laporan Anda itu nggak akan hilang entah kemana, mulai dari dicatat, ditindaklanjuti, dikoordinasikan dengan instansi yang dilaporkan, sampai akhirnya ada monitoring dan evaluasi. Semuanya ada tahapannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling menarik dan krusial, yaitu bagaimana kita bisa melihat semua masalah ini melalui sebuah lensa yang lebih dalam dan lebih adil, yaitu perspektif GDSI. GEDSI, ingat ya, dibacanya GEDSI, bukan dieja per huruf. Adalah singkatan dari Gender Equality, Disability, and Social Inclusion. Ini adalah sebuah pendekatan yang memastikan bahwa semua pelayanan publik itu benar-benar adil, inklusif, dan bisa diakses oleh siapa saja, terutama bagi teman-teman kita dari kelompok rentan. Dan kutipan ini benar-benar menyoroti betapa pentingnya hal ini. Ketika sebuah pengaduan diabaikan, itu bukan lagi sekedar masalah administrasi, tapi itu sudah berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak paling dasar dari kelompok-kelompok yang paling membutuhkan perlindungan. Ini yang memaksa kita buat berpikir lebih dalam, gimana sebuah kelalaian yang sama bisa punya dampak yang jauh berbeda. Buat sebagian dari kita, mungkin keterlambatan dokumen itu cuma bikin sebel, tapi bayangkan bagi seorang lansia, penyandang disabilitas, atau ibu tunggal dengan sumber daya terbatas. Bolak-balik ke kantor layanan, itu bukan cuma soal waktu, tapi juga soal biaya dan tenaga yang mungkin mereka nggak punya. Dan kalau kita lihat lebih jauh, pengabaian pengaduan ini bisa memperburuk jurang ketidaksetaraan yang sudah ada loh. Kalau laporan dari kelompok tertentu, misalnya masyarakat adat atau pekerja migran, cenderung lebih sering diabaikan, maka secara sistematis layanan publik jadi semakin tidak ramah buat mereka. Ini bukan lagi soal satu kasus, tapi sudah jadi pola yang menciptakan ketidakadilan. Tentu, ini membawa kita ke pertanyaan paling penting. Terus, solusinya apa? Langkah praktis apa yang bisa diambil? Nah, ini bisa dimulai dari hal-hal yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya besar. Misalnya, menyediakan kanal pengaduan lewat telepon atau pesan suara untuk penyandang disabilitas netra, atau menyediakan formulir dalam bahasa yang mudah dipahami. Itulah contoh penerapan lensa GEDSI dalam praktek nyata. Ini semua membawa kita pada satu kesimpulan penting. Mewujudkan pelayanan publik yang benar-benar inklusif itu adalah tanggung jawab kita bersama, bukan cuma tugas ombudsman atau pemerintah saja. Pada akhirnya, tujuannya sederhana tapi sangat kuat. Dengan memperkuat pengawasan dari berbagai pihak, termasuk dari kita sebagai masyarakat, kita bisa menghadirkan keadilan dalam setiap interaksi kita dengan layanan publik sehari-hari. Jadi, pesan utamanya adalah, kalau Anda mengalami maladministrasi, jangan pernah ragu atau takut untuk melapor. Suara Anda, laporan Anda, itu bukan sekedar keluhan.
Itu adalah alat yang sangat penting untuk membangun sistem layanan publik yang lebih baik dan lebih adil untuk setiap warga negara di Indonesia.